Bicara tentang dubbing, itu pertemuan yang ke-12 ini. Tapi dubbing ini kita mengisi suara. Kalau tadi itu kan suaranya sudah ada, kita meniru gerak. Sekarang tidak, kita mengisi suara. Artinya film kah, kartun kah namanya, yang penting durasi jangan panjang, nanti kita dianggap ini plagiat ya atau apa. Ceritanya tuh kita ubah, kita karang sendiri, jadi kita pengisi suara. Paham yang saya maksudkan? Paham? Nah, kalau tadi kan kita mengingat suara itu, kita mengingat kita miminya. Sekarang tidak, kita mengingat gerak orang itu. Nah, bagaimana gerak itu sesuai dengan kita mengucap. Ya, misalnya dia menganga, berarti apa ucapannya? Paham? Paham? Nah, itu sebetulnya dunia dubbing sebenarnya. Jadi kalau misalnya Anda melihat film kartun dengan beberapa versi, itu naskah dubbingnya itu dibuat oleh tempatan lokal. Misalnya Upin Ipin nih. Upin Ipin itu kan ada versinya Indonesia, ada versinya Malaysia. Aslinya kan versinya Malaysia. Tapi karena dia ingin tidak menggunakan teks, kalau kita kan menonton film barat itu kan ada teksnya, terjemahannya. Ini mereka menggunakan dubbing. Ya, menggunakan dubbing. Tapi kalau misalnya dari teksnya suara Malaysia dengan Indonesia kan enggak begitu jauh ya. Mungkin bunyi A dengan E-nya aja mungkinnya, logatnya aja yang ditukar gitu. Tapi kalau dia bunyi bahasa asing, otomatis orang menirukan gerak itu. Nah, itu. Jadi memang banyak orang tidak suka sebetulnya. Misalnya kita nonton film India, tapi tokoh film itu berbahasa Indonesia. Ya, ada kalanya dialog itu tidak ngena gitu dengan apanya, dengan gerak mulutnya. Nah, itu dubbing yang sebenarnya, artinya dubbing yang kita sebagai pelaku dubbingnya. Jadi sekarang sebenarnya setelah untuk konten itu kita bisa mendubbingkan. Bisa mendubbingkan suara itu dalam artian konsepnya bukan berarti kita menjatuhkan kata orang, tapi sebagai karya seni, karya kreatif. Yang penting sekali lagi saya katakan bahwa kita harus menghargai Undang-Undang ITE. Jangan sampai menjatuhkan karya orang. Itu aja. Jadi kita bisa menggunakan media itu untuk gambarnya kita manfaatkan untuk dubbing. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada kalanya guru sekarang kurang kreatif untuk menggunakan media. Padahal baik tingkat dasar bahkan tingkat PAUD pun sampai ke perguruan tinggi, kita bisa menggunakan dubbing itu sebagai bentuk media pembelajaran. Ya. Apa sebab? Karena orientasi orang sekarang menikmati media visual, menonton. Tidak bisa kita pungkiri. Kita suruh anak membaca saja, nggak mungkin. Tapi kalau menonton, mulai dari anak-anak, mulai dari usia yang dia bisa menghidupkan. Cucu saya baru umur 3 tahun, si Aira. Dia lebih fasih menonton. Bahkan bagaimana membuka HP pun dia tahu. Channel apa dia tahu, dinukarkan channel dia tahu.
Jadi memang orientasi tidak bisa kita bantah lagi. Sama hanya dulu ketika televisi swasta itu menjamur di Indonesia. Dulunya ya tahun 80-an itu cuma ada TVRI. Muncullah TV swasta. Orang mencemaskan. Sebetulnya bukan dapat pendidikan, memang kita harus cemas. Sama dengan media sosial kita harus cemas. Tapi kalau kita bisa mengarahkan kepada hal yang positif, justru sangat membantu. Kita beri contoh nih misalnya, di tingkat remaja ini sukanya film apa? Kenapa tidak film itu? Ya tentu ada restunya ya dari pembuat film. Kita dubbingkan dengan bentuk-bentuk bicarakan tentang mata kuliah misalnya. Kita dubbingkan. Walaupun tidak menyeluruh ya, tidak secara utuh. Upin Ipin itu kan pembelajaran bagus sekali anak-anak Upin Ipin itu. Edukasi sekali dia kan, karena ada berkaitan dengan budaya Melayunya gitu. Dibandingkan si Incan yang diprotes orang, perilaku anak yang nakal gitu. Bahkan dia sampai menyibak rok gurunya, itu kan tidak edukatif. Nah, kita memasukkan itu sebagai media. Jadi itu menarik. Nah, oleh karena itu sekali lagi kalian pahami materinya apa gitu. Dubbing. Contohnya lah misalnya dalam dunia kartun ya. Dalam dunia kartun itu kita kan mengenal ada nama Tom and Jerry. Nah, coba kalau Tom and Jerry itu versi Indonesia kita buat dialog-dialognya gitu. Jadi kita bisa mengontrol nilai-nilai edukatifnya. Nah, oleh karena itu kita penting yang pertama sekali kita mencermati cerita aslinya. Satu. Ya, yang kedua kita mencermati gestur, apalagi yang berkaitan dengan olah vokalnya. Nah, baru kita membuat teksnya, membuat caranya. Nah, itu kita coba dengan dubbing seperti itu. Jadi kalau kita langkah tadi di pertemuan 11 kita menirukan geraknya, suaranya sudah ada. Sekarang suaranya dari kita, gambarnya sudah ada. Jadi wajah kita nggak ada. Jadi dubbingnya aja, gitu. Tapi yang kita maksudkan itu bagaimana supaya dia ada nilai edukatifnya. Tidak harus, ini bukan berarti terjemahan ya, beda deh dengan kita dubbing yang seperti film India itu kan, atau film telenovela itu, dan dubbing itu artinya berkaitan dengan cerita yang sebenarnya terjemahan gitu. Sekarang tidak, kita belokkan sedikit ke sifat edukatifnya. Gitu. Misalnya nih, ada adegan yang kita ambil cuplikannya tuh seorang ibu masak ya di dapur. Nah, mungkin ada di si dialognya seorang anak yang ada tokoh anaknya, anak menanyakan, "Ibu masak apa, Bu?" Misalnya, "Masak sayur asam." Misalnya, berarti kan kita mengenalkan masakan Indonesianya di situ. Seperti itu. Jadi kita mendubbingkan, memanfaatkan media itu untuk hal-hal yang unik, biasanya hal-hal yang baru, biasanya itu banyak yang menggemarinya. Sama juga seperti saya katakan tadi, dubbing itu. Ya tentu pada mulanya hal yang biasa aja dibuat orang. Artinya hanya gerak ditirukan. Tapi akhirnya bervariasi untuk menambah daya tarik itu. Kostum lah dibuat orang, makeup lah yang dibuat, tingkah-tingkah lah yang dibuat, yang lari dari konsep yang sebenarnya. Tapi itu tidak ada hal lain, tujuannya supaya
menarik perhatian orang, menarik perhatian viewer kalau di dunia media sosial. Nah, ini gitu. Coba di media, jadi kita menggunakan media yang film-film, apakah kartun, apa film sebenarnya yang lagi digandrungi oleh orang. Ya, lagi digandrungi, cuplikannya itu kita coba dubbingkan. Tapi ingatkan, tidak bisa kita mendubbingkan semuanya. Kan itu ada izinnya. Ya. Ini sebagai bentuk kreativitas saja. Dunia dubbing itu. Jadi saya menyarankan jangan hanya terikat pada tugas. Artinya buatlah yang lebih terbaik gitu. Kalau bisa Anda buat misalnya 5-6 konten yang Anda laporkan yang terbagus, versi Anda atau versi yang nonton banyak misalnya. Oh, ini yang saya sajikan Pak, sekian orang nonton. Gitu. Kan ada waktu. Terkadang kan kalau kita buat 4, 5, 6 konten, orang kan menunggu. Kalau satu aja kita nggak bisa membaca selera orang mau nonton atau tidak. Ada konten saya kemarin, saya yang membuat konten di meja makan. Pada awalnya nggak banyak nonton, hanya konten saya dengan ipar saya bicara karena dia mau berangkat. Sarapan pagi saya nemani, saya buat konten. Lama mungkin pembicaraan saya dengan dia itu menarik bagi orang, atau tampilan dia, saya tidak ada wajah saya nampak. Justru dalam 2 minggu ini lebih tertinggi konten YouTube saya. Gitu. Oleh karena itu tadi kita sebagai uji coba, di samping itu tugas, bukti Anda ngerti, memamerkan. Tugas pertama juga tadi, jangan buat satu konten. Buatlah agak 5, 6, kalau boleh bisa 10, buat 10. Kan tidak lama waktunya. Tinggal memilih-milih aja. Saya dulu ketika pertama kali buat snack yang saya katakan menikmati lagu, satu malam bisa 3, 4. Saya bisa pakai baju sampai 3 biji, saya ganti supaya nanti habis konten satu saya tukar baju, peci saya tukar, nanti aplikasi kacamata ada tidak, saya model-model saya tukar. Lagi nak mau tidur malam-malam, saya buat konten kebetulan nyaman. Gitu. Nah, kita ngikuti seperti itu. Kalau nanti seandainya tidak juga berkembang, berarti gak cocok. Atau kita dikalahkan oleh konten lain gitu loh. Kita cari pula versi lain, apalagi gitu. Sama juga buat vlog. Nah, saya di informasi oleh Ismi, dia sudah subscribe-nya sudah 900. Lalu apa kontennya? Saya buat konten apa saja, dia bilang. Nah, kemarin dia buat sambal cabai, dia buatnya konten vlog. Jadi kita tidak tahu nih seleranya apa gitu. Karena dia lagi KKN, buat konten di KKN. Desa-desa itu kan kalau kita udah biasa tuh melihat sesuatu tuh. Tapi bagi orang itu tidak biasa. Ya, contohnya kalian buat kos sekarang nih, membuat vlog tur kos, kamar kos. Bagi orang daerah kan nggak tahu kosnya di kampus itu gimana. Kamarnya berapa besarnya. Apa saja fasilitas yang ada di sana. Berapa? Kan nggak tahu orang. Ya, catering misalnya, kita mau catering atau kita mau belanja apa gitu. Karena itu informasi loh. Nah, bisa jadi kita buat itu kontennya menjadi orang berminat. Jadi jangan terbatas pada sesuatu yang menurut kita harus ke sanalah. Tidak juga. Di lingkungan kita, sekeliling kita itu masih banyak orang yang nggak tahu. Masih banyak orang perlu informasi. Ya, nah, oleh karena itu sekali lagi kita buat konten seperti itu. Hari ini topik kita tentang dubbing. Jadi kalau saya
nanti terserahlah mau perkembangan kemana. Mau lucu-lucuan juga boleh, ya mau dubbing lucu-lucuan juga boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa bermanfaat untuk dunia pendidikan, kenapa tidak? Coba misalnya seorang guru memberikan pelajaran tentang jenis kata nih, dengan tulisan aja. Oh, jenis kata itu menurut tradisional begini, ada 8, 1, 2, 3. Tapi dengan film kartun atau dengan film yang sebenarnya, lalu kita buat dialognya tentang jenis kata sesuai dengan gerak mulut orang itu, kan jadi menarik. Ya, jadi menarik. Itulah namanya kreativitas tadi. Nah, seorang guru jangan sampai hilang kreativitasnya. Jangan sampai terhenti inovasinya. Harus cari-cari itu inovasi terus. Saya sendiri begitu. Semester besok banyak ngajar nih. Saya mikir nih inovasi. Bagaimana supaya mahasiswa itu ngerti? Sebetulnya ada kalanya kan menyusahkan. Kalian buat konten kan menyusahkan. Saya harus beli paket. Ya, saya harus ngedit lagi, saya harus menaikkan lagi gitu. Tapi untuk dunia pendidikan kan tidak. Saya tanya tadi, gimana kalau saya buat konten? Oh iya Pak, kami lihat lagi konten di rumah. Waktu zaman kemarin kan hanya saya yang buat video dulu mata kuliah kan. Saya tanya itu, gimana? Menguntungkan Pak, kami bisa ulang lagi. Nah ini saya pengen, karena kelasnya paralel nanti kayak begini. Ini saya videokan. Sehingga kelas A, B, C itu sama. Ya saya ngajar misalnya lokal A dulu, saya videokan. Mungkin durasinya 30 menit. Nanti mereka nonton ulang langsung. Nah hal yang sama bisa dilakukan yang lain gitu. Dan saya bisa lagi buat situasi belajarnya gitu. Itu inovasi namanya. Ya itu inovasi namanya. Oh masalah orang menilai negatif itu urusan orang. Tujuan kita tidak seperti itu. Tujuan kita jangan sampai anak-anak seperti kalian sekarang ini jangan sampai pulang menghafal buku. Kan selama kuliah semester pendek kan ada yang catat kan? Apa harus catat? Omongan itu sudah bisa dilihat. Hemat gitu. Sekarang enggak model tuh catat penting. Gitu. Jadi itulah konten kita hari ini yaitu tentang dubbing. Oke. Nah, kita ada 2 kali datang lagi. Di 2 kali datang itu dengan topik yang berbeda. Kita tidak ada semester, tapi kita di konten. Oleh karena itu nanti Anda boleh kirimkan konten-konten Anda itu. Saya bisa sharekan ke akademis juga. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau bisa tadi sekali lagi saya katakan materi dubbingnya itu berkaitan dengan mata pelajaran, disiplin ilmu kita. Misalnya nih, kita mengambil adegan bertanya. Nah, kata bertanya itu kita tukar pertanyaannya itu. Ya, misalnya ada pertanyaan itu, Bapak kemana? Nah, kita tukar kata Bapak kemana itu dengan pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah. Gitu. Ngerti? Nah, jadi nanti jawabannya kayak gitu juga. Nah, tapi itu harus disesuaikan dengan geraknya adegan itu. Paham? Nah, itu. Jadi itu salah satu bentuk konten yang tidak pernah dibuat, mungkin jarang dibuat orang, tapi bagi kita itu edukatif sekali. Ada pertanyaan lagi? Oke. Itu aja dari saya dan mudah-mudahan kalian bisa melakukannya. Oke.